Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Manusia oleh Allah itu diciptakan sebagai makhluk yang merdeka. Makanya bangsa Indonesia dari masa penjajahan, satu cita-cita besarnya adalah menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan manusia bukan berarti manusia bebas untuk melakukan apapun. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya firman Allah berupa Al-Qur'an, dengan adanya hadis-hadis Nabi, maka kebebasan, kemerdekaan manusia itu ada batasan-batasannya. Dan ketika manusia itu memaksakan diri untuk menerjang batasan, atau dalam kata lain syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, maka niscaya manusia tidak akan mendapati kehidupan bahagia dunia maupun akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berkata kepada Rasul, "Is masita fa innaka mayitun wahbib man sita fa innaka mufarrikuhu wa'mal ma sita fa innaka majziyun anhu." Kalimat-kalimat yang diucapkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya berarti berlaku kepada Nabi, tetapi pada hakikatnya untuk kita semua umat manusia dan khususnya umat Islam. Isma syi'ta, hiduplah kamu sebagaimana keinginanmu, ingin berbuat apapun. Fa innaka mayitun, tapi ingatlah suatu saat kamu akan mati. Kita oleh Allah dibebaskan mau apapun selama kita hidup, tetapi ada rambu-rambu. Suatu saat kita akan mengakhiri hidup kita. Suatu saat kita akan berpisah dengan dunia ini. Suatu saat kita yang gagah akan menjadi lemah. Suatu saat yang kaya menjadi miskin. Suatu saat kita yang seharusnya selama ini berjalan di atas bumi, ketika datang waktunya kita ditelan oleh bumi. Silahkan hidupmu kamu gunakan untuk apa, tapi ingatlah kita akan mati. Kemudian dilanjutkan, wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wahai manusia, silahkan kamu itu mau mencintai siapa saja. Mau mencintai istrimu, mau mencintai anakmu, mau mencintai kekasihmu, atau bahkan mencintai duniamu, mencintai pekerjaanmu, mencintai karirmu. Fa innaka mufarikuhu. Tetapi ingat, suatu saat kamu pasti akan berpisah dengan yang engkau cintai. Tidak akan ada manusia yang hidup selama-lamanya. Ketika mungkin seorang yang jatuh cinta, kemudian dia berkata, aku mencintai hidup mati. Itu bohong belaka. Setelah salah satu dari mereka meninggal, maka mereka pasti akan berpisah. Cintailah siapapun sesukamu, tapi ingat, kalian pasti akan berpisah.
boleh mencintai istri, dan itu suatu kewajiban. Boleh mencintai suami, dan itu suatu kewajiban. Boleh mencintai saudara, famili, kerabat, itu kewajiban. Tapi ingat, suatu saat kita akan berpisah. Sebesar apapun cinta kita, kita akan berpisah. Oleh karena itu, jangan sampai rasa cinta kita, jangan sampai cinta kita yang sangat besar ini kemudian justru menjadikan kita jauh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu. Silahkan berbuat apapun saat kalian hidup di dunia. Mau menghabiskan waktu hanya untuk tidur, silahkan. Mau menghabiskan waktu untuk bekerja, mencari harta sebanyak-banyaknya, silahkan. Bekerja, bersenang-senang, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, silahkan. Atau bahkan menghabiskan waktunya hanya untuk bermaksiat, hanya untuk berfoya-foya, lupa akan yang menciptakan hidup, silahkan. Tapi ingat, fa innaka majziyun anhu. Sesungguhnya kelak kita, kalian semua, umat manusia semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita hidup di dunia. Hidup kita gunakan untuk apa? Waktu kita habis untuk apa? Umur kita gunakan untuk apa pula? Kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah nikmat Allah berupa hidup, nikmat Allah berupa kesehatan, nikmat Allah berupa kekuatan, kita gunakan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa beramal soleh, ataukah hanya kita sia-siakan saja? Kita beramal, kita melakukan suatu perbuatan, kadangkala lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghirup nafas, menghirup oksigen, tetapi seringkali kita lupa kepada zat yang menciptakan oksigen, zat yang memberikan kita hidup, zat yang memberikan rasa cinta kita kepada sesama makhluk. Dan juga kita lupa apa tujuan kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, manusia walaupun pada hakikatnya diberi kemerdekaan oleh Allah, diberikan kebebasan oleh Allah untuk melakukan apapun, tetapi harus diingat, semuanya ada batasannya, semuanya ada koridornya. Kita memilih mana jalan yang harus kita tempuh. Kita harus menghindari mana jalan yang jangan sampai kita injak. Karena sesungguhnya ketika kita melewati batas-batas yang telah Allah berikan kepada kita, justru kita mendolimi diri kita. Kita menyesatkan diri kita sendiri, yang akhirnya kita akan menyesal kelak di akhirat saat kita bertemu kepada Allah, saat kita mempertanggungjawabkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa berada dalam lindungan Allah, sehingga bisa menggunakan nikmat hidup, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk melaksanakan, memperbanyak amalan ibadah. Kiranya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.